warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gocana Tiranggalawe, NPM 20742010090, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dari kampus Universitas Sanggumi Ruwajurai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila, arti Pancasila, fungsi Pancasila, dan makna Pancasila. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Sejarah istilah Pancasila, yaitu mulai dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, di mana sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila sudah diterapkan di dalam kehidupan masyarakat maupun kerajaan, meski kelima sila itu belum dirumuskan secara konkret. Dalam kitab Sutosoma dan karangan Empu Tantular, Pancasila mempunyai arti berbantu sandi yang lima atau pelaksanaan kesusilaan lima. Dalam agama Buddha terdapat juga istilah Pancasila yang ditulis dalam bahasa Pali, yaitu Pancasila, yang artinya 5 pantangan atau larangan, yaitu 1. Tidak boleh mencuri, 2. Tidak boleh berbohong, 3. Tidak boleh berjiwa dengki, 4. Tidak boleh melakukan kekerasan, 5. Tidak boleh minum minuman keras atau mengkonsumsi obat terlarang. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusunan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang artinya sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan revitalisasi pengalaman hidup yang dalam sejarah bangsa Indonesia telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata, nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. 4. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tataan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia, yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di Indonesia, negara Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandasan hukum. 6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. 1. Menghendaki bangsa yang religius, yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. 3. Menjadi bangsa yang menghargai HAM atau hak asasi manusia. 4. Menghendaki bangsa yang demokratis. 5. Menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang materi pendidikan Pancasila. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.